Tidak mengherankan bila kawasan lereng Gunung Wilis wilayah Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai alam penuh misteri dan angker. Tidak hanya dikenal sebagai tempat pertapaan para resi dan raja terkenal, lereng Gunung Wilis juga banyak menyimpan benda-benda bernilai sejarah. Belum lama, salah seorang juru pelihara situs menemukan 6 pusaka dan 1 warongko di area Sendang Sumber Kajar, Desa Genjeng, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Benda-benda bersejarah tersebut diperkirakan peninggalan era Majapahit atau Hindu-Buddha. Anehnya, ketujuh benda pusaka kuno tersebut memiliki penampilan yang angker, seperti keris mirip burung Garuda, mirip kepala seorang putri bermahkota, mirip singa, 2 bocah bajang duduk bertolak belakang, dan kepala ular beserta warangkanya. Semua pusaka tersebut ditemukan melalui mimpi. Penemuan terbaru sebilah keris tanpa luk bernama Setro Banyu, diperkirakan era kerajaan Majapahit Hindu-Buddha. Seperti pusaka-pusaka sebelumnya, keris Setro Banyu juga ditemukan di sekitar Sendang Banyu Kajar berdasarkan mimpi. Kali ini kita coba buka pusaka-pusaka yang pernah ditemukan oleh beliau yang ada di dekat Petiritan. Di sini banyak sekali pusaka-pusaka yang ditemukan beliau pada saat dia mendapatkan mimpi yang akhirnya mendapatkan pusaka yang mungkin cukup bagus dan informasinya memang sangat istimewa. Kita coba kayak apa pusaka beliau yang baru ditemukan. Ternyata seperti ini. Pak, itu pusaka keris jenis apa, Pak? Ini menurut yang lebih paham katanya ini jenis Setro Banyu. Setro Banyu. Iya. Kalau perkiraan mungkin ini eranya era kerajaan mana, Pak? Wah, masalah itu kurang paham. Mungkin ya masalah masih zaman Hindu-Buddha ini. Ini zaman kerajaan Majapahit ini, Mas. Penemuan sebelumnya, keris kedua bernama Garuda Paksi atau coblong. Berdasarkan karakteristik keris terdapat lubang pada bagian bawah, maka disebut coblong atau lubang. Coblong ini bahan dari kuningan, memiliki look 5. Masih ada lagi ini yang katanya juga dapat dari lokasi tersebut. Seperti ini. Apa ya? Ini jenisnya apa, Pak Boskan? Ini pusaka ini. Ini sejenis Garuda Paksi atau keris coblong. Ini kan ada lubangnya tengah. Oh, coblong. Iya, coblong. Oh, berarti yang katakan yang ditemukan di lokasi Petirtan situ, Iya, di situ kan. Cuma warna aja beda. Oh, gitu beda. Yang lain-lain kan warnanya hitam, ini warnanya kuning. Ini sejenis kuning. Yang lebih menarik, temuan pusaka berupa cemeti pada bagian pegangan berbentuk manusia. Posisi manusia mirip wajah seorang putri bermahkota, duduk di atas bunga berkelopak 5. Pusaka berbentuk cemeti berkepala putri bermahkota ini berbahan dari kuningan seluruh bagiannya. Ya, seorang putri. Ternyata badannya itu manusia, tapi bawahnya pecut atau cempeti. Ya, Pak? Iya, ininya bunga berkelopak 5. Benda ini ternyata sangat cantik dan bagus, sesuai nama dan karakter yang ada di lokasi sini, di situs ini cukup bagus ternyata. Seperti ini. Tokoh seorang putri raja, belakangnya juga sangat bagus. Keris keempat bernama Singo Barong. Motif singa duduk menghadap dengan tatapan mata yang tajam. Mulut menyeringai pada salah satu sisi mata kerisnya bagian bawah. Bentuk keris panjang memiliki look sebanyak 11.
Kita juga ada lagi satu lagi, kita buka. Ini juga ditemukan di situ. Berapa lo Pak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lo. Ya. Itu mungkin jenisnya apa Pak? Jenisnya umpiang jagat ini. Umpiang jagat. Iya. Terus untuk pas penemuan itu di posisi di mana Pak? Posisi di utaranya batu kura-kura. Batu kura-kura. Ya, batu kura-kura yang besar. Ini kita coba bentuknya seperti ini, umpiang Pak ya. Ya. Nah, ternyata ada gambar orang kecil kanan kiri seperti ini. Kita coba satu pusaka. Ini katanya jenis singo barong, dan kita pegang. Ini singo barong. Jelas di sini ada gambar singanya, motif singa, dan di sini kurang lebih ada lognya ada 11 ya, 11 log. Dan ini informasi peninggalan penemuan di sekitar situs ini, atau letak di punden atau mungkin petirtan dari sumber Kajar sini. Dan ini harapan kami ini jangan sampai hilang dan bisa dijaga Pak ya. Iya. Dan ini bisa jadikan peninggalan purbakala di wilayah desa Sumber Kajar sini. Keris kelima disebut keris umpiang jagat. Memiliki motif 2 anak bajang sedang duduk saling bertolak belakang. Keris umpiang jagat ini memiliki luk sebanyak 9. Lagi kita buka. Ini juga ditemukan di situ. Berapa lo Pak nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lo. Ya. Itu mungkin jenisnya apa Pak? Jenisnya umpiang jagat ini. Umpiang jagat. Ya. Terus untuk pas penemuan itu di posisi di mana Pak? Posisi di utaranya batu kura-kura. Batu kura-kura. Ya, batu kura-kura yang besar. Ini kita coba bentuknya seperti ini, umpiang Pak ya. Ya. Nah, ternyata ada gambar orang kecil kanan kiri seperti ini. Keris ke-6 dalam warongko, bentuk keris lebih kecil, tapi paling cantik di antara temuan keris yang lain, yaitu bagian bawah bergambar mirip naga dengan tubuh menyambung dengan ekor, mengerucut hingga ujung keris. Ini juga masih ada satu lagi, bentuknya keris. Oke, bisa dibuka langsung aja Pak, biar kita tahu hasilnya. Ya, seperti ini, ada titik kuningnya, ada seperti emas, keemasan. Ada gambar naga ini. Semua benda pusaka tersebut ditemukan di sebuah sendang atau menurut warga disebut petirtaan Sumber Kajar. Petirtaan Sumber Kajar hingga sekarang sering dikunjungi peziarah untuk berdoa. Kali ini kita sudah di salah satu petirtaan yang ada di sebelah antara petirtaan yang satu dan kedua. Ini hanya jarak hampir 2-3 meter. Di sini di bawah pohon ternyata ada satu petirtaan dan juga masih alami walaupun alami sekarang, tapi sebenarnya dulu sudah dibentuk oleh masyarakat dulu atau orang pertama kali yang pernah datang ke sini untuk menggunakan hasil air yang ada di luar dari keluar dari beberapa pohon-pohon batu-batu yang ada di bawah pohon ini. Dan ini bentuknya memang batu ini memang dibuat oleh pada masa itu dan masih asli, dan dalamnya juga masih asli, dan fungsinya ini petirtaan untuk penyucian diri atau mungkin dulu ketika sebelum mengadakan kegiatan ritual keagamaan atau mungkin kegiatan yang lain. Yang jelas ini fungsinya sama. Petirtaan itu pada era Hindu Buddha sampai hingga Islam pertama difungsikan oleh salah satu tokoh agama Islam, yaitu Syekh Munjani. Nah, di sini beliau datang ke sini menapak tilas dari beliau seorang putri dari keturunan kerajaan Kediri.
belakang Batu Jaran. Itu kurang lebihnya 5 tahun yang lalu saya itu pernah bermimpi bermimpi bertemu Syekh Munjali. Itu menurut pemahaman saya, karena dia matur bahwa itu Syekh Munjali disuruh mengambil besi aji yang ada di makom atau kuburan Sumber Kajar sana. Tapi setelah malam hari saya ke sana, di sana itu hanya yang ada itu hanya warongkonya saja yang terbuat dari tulang. Terus akhirnya setelah dapat itu saya bawa pulang. Terus pulang nyampe di rumah, terus saya nyampe di rumah ditarik sama energi gaib. Akhirnya saya sampai jatuh nyampe di sini. Ternyata di sini itu ada besi ajinya, yang warongkonya dari makom itu besi ajinya di belakang batu jaran ini. Terus akhirnya saya jadikan satu, itu besi aji Pulang Geni atau Nogo Sosro Pati Geni. Dan sekarang barangnya sudah ada di rumah saya simpan di rumah saya. Jadi di sini itu banyak besi aji yang saya dapatkan dari sendang ini. Besi ajinya di sini. Daerah sini. Itu berapa jumlah Pak pusakanya? Sekitar 7 Pak. 7? Iya 7. Yang saya dapatkan dari sini sekitar 7. Tapi macam-macam jenisnya. Dulu ini kalau masyarakat menyebutkan ini sebagai batu kura-kura. Informasi memang di sini secara gaib. Informasi memang banyak sekali gaib-gaib yang sering memperlihatkan ke masyarakat yang kalau tengah malam seperti itu. Hingga sekarang nggak ada yang berani merusak atau memecah batu yang ukuran cukup besar ini. Jadi sumber pertama kali hajar. Nah, jadi nek mau menjadi berarti kan kalau nggak hajar dulu kan nggak bisa terwujud kayak blok ya. Kita coba langsung ke lokasi. Bapaknya yang dulu pernah menemukan seperti patung Sekartaji, bentuknya seperti itu. Yang sebelah mana Pak? Sini. Di sini. Sebelah situ. Dan bentuknya apa Pak? Bentuknya seperti patung seperti ratu gitu. Warnanya kuning. Seperti Putri Kediri itu. Iya, seperti Putri Kediri. Terus itu hanya setengah badan, yang bawah itu duduk di seperti bunga gitu. Awal mula saya mendapatkan patung itu, saya juga mimpi waktu itu disuruh mengambil patung dari Sri Anjarwati. Tempatnya di sini. Patungnya berwarna kuning, seperti dia begini, bentuknya gini, ya seperti ratu. Warnanya kuning, terbuat dari kuningan, cuma hanya setengah badan gini, setengah badan, yang bawah itu berbentuk seperti cemeti gitu, duduk yang pinggangnya itu di bunga, terus bawahnya bunga itu seperti cemeti gitu. Awalnya seperti itu, dan itu terakhir kali saya mendapatkan di sini. Setelah itu sudah sampai sekarang sudah nggak dapat lagi, karena katanya itu terakhir itu simbol dari punden sini atau sendang sini. Katanya seperti itu, lewat mimpi tapi. Di atas pohon ini ternyata ada agak seperti perahu. Ternyata informasi dari pihak sesepuh tadi, biasanya di sini sebagai tempat istirahatan, tempat orang-orang yang lelaku melaksanakan kegiatan ritual-ritual keagamaan atau ritual budaya Jawa. Dan ternyata ini kalau waktu bulan puasa, biasanya ini untuk menunggu waktu maghrib, nanti baru persiapan pulang untuk berbuka puasa. Nah, di sini memang cukup bagus, dan ini
memang kalau katakan sebagai tempat ritual memang sesuai dengan bentuk dan tempat yang memang sesuai apa yang disampaikan oleh sesepuh yang ada di desa sini. Lokasi sini sebenarnya layak dijadikan tempat wisata ritual atau wisata religi yang khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan ini yang biasa senang melakukan kegiatan ritualan keagamaan. Sebabnya di sini juga pernah ditempati seorang syekh, seorang santri dari Wali Songo, salah satu Wali Songo yaitu Syekh Sunan Kalijogo. Itu santrinya pernah menempati di sini dan juga babat di desa sini, hingga sekarang masyarakat juga mempercayai cerita tersebut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.